ingin tahu Mas Wiyadi, kira-kira gimana nih rintisan awalnya atau awal perjalanan Anda memulai memilih untuk menekuni bidang Indo Optimizer, atau Indo Optimizer itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi sedikit saya coba paparkan dengan waktu yang mungkin cukup singkat ya. Sebenarnya masalah optimasi ini merupakan hal yang sangat menyambung dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi hari ini orang kan banyak tidak mau mulai usaha, kebanyakan alasannya modal. Ya, jadi orang yang biasa itu bicaranya kalau dia dibilang mulai usaha pasti kendalanya modal. Ya, itu orang biasa. Ya. Tapi salah bagi orang-orang yang memang punya keyakinan dan tekad, apapun sebenarnya bisa dijadikan modal. Ya, jadi mungkin kalau kaitannya dengan optimasi, sebenarnya optimasi itu menjembatani bagi Bapak dan Ibu atau saudara yang punya produk atau jasa yang mungkin bingung menjualnya kemana. Pada hari ini kita tahu yang paling banyak itu jemaahnya sekarang jemaah Googleia. Nah, jadi melalui Google itu pada hari ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ciptakan. Nah, memang tentu kita perlu belajar seperti apa optimasi itu gitu. Di info yang saya terima, Anda selain Direktur PT Indo Optimizer, Anda juga owner dari klinik Burkam Al-Waida. Ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya apa? Serius, rada santai. Masih eksis klinik Al-Waidanya, Mas? Insya Allah masih. Jika Anda harus memilih, ya, mana yang mau dipilih untuk ditanggalkan duluan? Indo Optimizer-nya atau Al-Waidanya? Oke, jadi sebenarnya sifatnya saling mendukung ya. Jadi memang sebenarnya dalam bisnis ini orang biasa kalau bisnisnya sudah besar, dia akan melihat apapun menjadi peluang. Berbeda dengan orang yang belum pernah memulai sesuatu bisnis apapun. Kalau orang bisnis itu yang sudah paham seperti Mas Iksan tadi, yang sudah pernah rugi 100 juta mungkin atau berapa puluh juta, maka mereka akan melihat apapun itu peluang. Ya, karena mereka sudah tahu ilmunya, strateginya apa. Tapi bagi kita yang mungkin baru pertama akan terjun ke dunia bisnis, mungkin yang terbayang itu kesulitannya dulu gitu, resikonya, sehingga nggak pernah akan terjun ke dunia bisnis. Nah, pada hari ini kita melihat di forum kita ini kebanyakan kan adik-adik mahasiswa ini ya. Jadi kebanyakan mahasiswa juga tidak tertarik untuk terjun ke dunia bisnis karena memang merasa yang nggak penting, tidak penting. Saya menyambung ucapan Mas Iksan tadi, sebenarnya kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Dari yang kecil itulah kita akan bisa besar. Tapi kalau nggak pernah mau mencoba dari yang kecil, kapan dia besar, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kaitan dengan pertanyaan tadi, mana yang dipilih? Indo Optimizer kah atau klinik bekam, sebenarnya dua-dua saling mendukung. Justru pada hari ini kalau di Google itu, kalau orang mau cari jasa bekam misalnya, ya mungkin kalau di Google bisa nanti di searching ya. Kalau diketik jasa terapi bekam murah tadi, itu nanti muncul di Google di halaman pertama deh. Nah, jadi kita mencoba untuk mengoptimasi. Kalau bahasanya itu mau mengoptimasi. Kenapa dioptimasi? Karena memang dalam bisnis pada hari ini tidak hanya kita tidak bisa bermain hanya di dunia nyata. Di dunia maya juga kita perlu eksis. Ya. Jadi tidak ada yang perlu justru saling sinergi, ya. Saling menguatkan. Oke, biasanya setiap ada kisah sukses pasti ada kisah yang menginspirasi sebelumnya. Artinya ada banyak orang terinspirasi bahkan justru karena kisah-kisah yang mengharukan dulu di masa lalunya. Kira-kira ada nggak pengalaman yang bisa di-share sebelum Anda bisa seberhasil sekarang? Oke, jadi gini, sebenarnya kesuksesan itu memang bisa kita ciptakan ya. Saya memang awalnya memang pegawai, ya saya bertugas di Pelindo, Tapi kita tahu bahwa kalau di Indonesia memang fairness itu kadang-kadang kurang dijalankan. Jadi kenapa negara kita ini tidak maju termasuk karena tidak fairness, ya tidak ada keadilan. Bapak Ibu pernah dengar istilah PGPS? Jadi PGPS itu kepanjangan dari pintar goblok pendapatan sama. Makanya orang di pegawaian atau di PNS kita katakan ya, dalam tanda petik, mereka sulit untuk bekerja maksimal.
Jadi dia merasa dia bekerja keras pun dia tidak mendapat sesuai dengan apa yang dia korbankan. Karena dia tahu ya itu tidak menentukan karir dia. Nah, jadi kalau kita di kepegawaian, ini hal yang sangat-sangat menjebak kita. Kenapa orang dikatakan pada saat dia duduk sebagai seorang karyawan, maka dia akan menjadi nyaman. Tapi secara tidak langsung dia sudah mulai menggali lubangnya sendiri untuk masuk ke dalam lubang itu. Ya, jadi kalau istilah guru kita Pak Jamil, tidak akan lagi move on dia, tidak akan lagi move on. Apalagi kalau ada jabatannya jabatan-jabatan selevel mungkin senior manager atau direktur. Jadi resign dari Pelindo persisnya kapan Mas? Oke, jadi gini, seperti dikatakan tadi, haruskah menjadi karyawan itu kita resign? Itu pun juga sebenarnya pilihannya. Jadi memang sementara ini kita memang masih aktif ya di Pelindo. Nah, intinya lagi, kalau kita cerita sukses mulia, maka mestinya kita sebagai pribadi itu punya banyak manfaat. Jadi kalau kita hanya satu bidang yang kita tekuni atau kita terlibat di dalamnya, maka bisa jadi kita peluang-peluang lain yang kita bisa berbuat kebaikan di sana kita tidak ambil. Jadi kalau saya berpikir orang yang sukses itu dia bisa terlibat dalam banyak hal, ya. Maka kenapa saya katakan tadi pegawai itu sering terjebak? Karena dia merasa sudah itulah puncak kehidupannya. Padahal dia bisa berbuat hal-hal lain yang lebih banyak lagi. Kalau dia itu betul-betul paham apa tugas hidupnya. Kalau kita kaitkan dengan tema sukses mulia pada hari ini, tentu sukses itu biasa. Sukses itu biasa. Sukses itu seperti sebuah terminal yang kita tidak berhenti di terminal itu. Kita akan bergerak menuju terminal-terminal sukses yang lain. Ya, jadi sukses itu biasa. Tapi yang paling luar biasa apabila sukses itu dibalut dengan kemuliaan. Ya, hari ini orang hanya berpikir sukses. Makanya kenapa saya katakan saya suka dengan anak muda, karena memang kita harus membangun generasi muda yang kuat. Jadi istilahnya bukan karena baru tamat sekolah sudah coret-coret baju. Mungkin dia sudah sukses, tapi tidak mulia. Ya, bisa jadi dia sukses, tetapi dia bisa mulia mestinya pada saat dia bajunya itu dia sedekahkan misalnya. Jadi konsep sukses mulia ini memang mestinya sama-sama bisa kita sosialisasikan lebih luas pada semua level, sehingga memang orang paham apa sebenarnya hidup dia atau apa gitu. Terima kasih. Terakhir ada anggapan bahwasanya satu posisi pekerjaan yang mapan, apalagi di Indonesia saya pikir, dan itu banyak terjadi di kalangan menengah ke bawah malah. Orang yang melakukan praktek-praktek riswah, praktek-praktek suap untuk mendapatkan pekerjaan posisi tertentu. Bagaimana Mas Ferdi menanggapinya? Singkat saja. Ya, saya melihat sebagai seorang ya kita katakan pegawai yang melihat ini terjadi tidak hanya di satu instansi. Ya, kenapa bobrok? Kenapa rusak? Ya, semua kebanyakan instansi karena memang mereka hanya mengejar yang sukses tadi itu. Dia targetnya hanya sukses sebentar itu. Ya, sehingga terjadilah hal-hal yang memang tidak dibenarkan. Baik itu dari segi moral, ya, etika ataupun profesionalisme, ya. Pada saat itu terjadi, maka terjadilah kondisi yang disharmonis. Pasti kantor itu tinggal nunggu aja tuh, tinggal nunggu bom waktu, ya. Kita bisa melihat hari ini bagaimana kondisi di Sumatera misalnya. Sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh, bisa jadi hal terjadi yang namanya profesionalisme itu tidak diterapkan. Jadi kalau bahasa kita tidak the right man at the right place, kan itu. Kenapa? Karena target tadi hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan satu atau dua orang. Sekali lagi hanya mengincar sukses yang sifatnya jangka pendek. Nah itu dia. Jadi artinya karyawan sendiri sebenarnya bisa sukses, pengusaha juga bisa sukses. Nah terakhir Mas, bagi pesan untuk kita, terlebih mungkin terusus untuk kawan-kawan yang masih muda-muda seperti saya. Apa kira-kira pesan-pesan untuk kami gitu? Ya, pesan saya bagi generasi muda yang utama, saat muda jangan dijadikan sebagai ajang sekedar untuk narsis melulu gitu, ya. Jadi ada sebenarnya tanggung jawab. Semakin cepat Anda bekerja keras, maka insya Allah semakin cepat Anda akan merasakan kesuksesan itu. Itu dia. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau kita lihat hari ini memang atmosfer pendidikan
Memang cerita entrepreneur sekarang sudah banyak dibahas di mana-mana. Cuman yang kita mau tahu, para mahasiswanya bergerak nggak? Kan gitu, bergerak nggak? Justru pada hari ini kita pikir para mahasiswa ini sangat beruntung karena perusahaan pada hari ini berlomba-lomba untuk membuat yang namanya program CSR Entrepreneurship, berlomba-lomba. Yang anehnya malah jadi peserta yang payah. Ya, kalau udah dibayarin, makan snacknya dibayarin, tapi mahasiswanya malah acuh-acuh aja. Bahkan mungkin diberikan pinjaman. Jadi what's wrong? Ada apa yang salah dengan generasi muda kita? Padahal itu sebuah anugerah. Jadi adik-adik sekalian, saya pikir tolong kita berpikir yang memang betul-betul strategis. Kalau kita cerita usaha, cara paling gampang, ya. Tapi jangan lihat follower Twitter saya, nanti ada yang bilang bapak tuh pintarnya ngomong aja, followernya nggak banyak. Jadi gini, Twitter itu pada hari ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memulai usaha. Caranya apa? Saya punya teman, ya ini cerita nyata. Saya punya teman yang di kantor kurang produktif. Jadi di depan komputer itu dia cuma main game, cuma menghabiskan waktu saja. Kasihan juga kita, tidak move on. Kebetulan memang orangnya kurang suka belajar, ya. Akhirnya saya katakan, kenapa nggak buka Twitter? Buat Twitter sesuatu yang bisa dia informasikan ke orang banyak. Hobinya kebetulan membesarkan murai batu, burung murai batu, ya, ditangkarkan, dia mengambil dari luar, dia besarkan, ya. Apa yang terjadi? Idenya sederhana, cuman saya suruh buat Twitter untuk mengenalkan produk dia. Pada hari ini, dalam tempo yang tak terlalu lama, dia sudah mulai melayani pengiriman barang burung murai itu antar provinsi. Sederhana sekali. Jadi pesan saya, kalau ada semua punya hobi, apapun hobi itu yang positif, maka jadikannya sebagai peluang bisnis. Jangan cerita dulu modalnya, ya. Nanti kita bisa, kalau ada waktu lagi, nanti kita bisa konsultasi lebih lanjut, sehingga memang tidak ada problem yang tidak bisa kita selesaikan, ya. Apalagi dalam kaitannya dengan kita membuka usaha. Ini. Baihaqi telah menjalankan gaya hidup sukses mulia, dan saya mengajak Anda semua di ruangan ini untuk menjalankan gaya hidup sukses mulia. Alhamdulillah.